Kita tahu opportunity itu dari data ya. Nah, kita tahu data tapi kita tidak bisa menyikapinya juga percuma. Nah, kalau kita tahu data, biasanya demand dari perusahaan teknologi itu perlu membutuhkan banyak software engineer, tapi kita tidak bersikap dan tidak nyemplung sebagai software engineer, ya kita nggak bakalan menangkap opportunity itu. Oke, selamat datang kembali bersama saya Arifin, si host yang biasa aja dan channel yang biasa aja. Tapi hari ini saya bersama seorang sahabat yang sangat luar biasa, yang sudah. Terima kasih Cak Ipin atas kesempatannya. Dan hari ini kita berada di salah satu tempat wisata yang ada di mana? Ya, Nganjuk. Welcome to the Nganjuk. Salah satu daerah pinggiran di Jawa Timur ya. Banyak yang nggak kenal sih Nganjuk. Oke, tapi memiliki banyak keindahan alam keindahan. di sini. Katanya ceweknya juga cantik-cantik. Jelas kalau di Nganjuk ceweknya cantik-cantik. Tapi saya nggak dapet cewek Nganjuk. Oh iya, soalnya nggak nyari cewek Nganjuk. Oke, jadi hari ini kita ada di wisata Sedudo. Tadi saya juga sempat Sedudo. Sedudo. Kalau mau main ke Sedudo, bisa menghubungi Mas Doni, nanti bisa cek ada Instagramnya di sini ya. Saya kasih Instagramnya. Siap. Butuh rekomendasi apapun nanti pasti dikasih sama Mas Doni, asalkan juga jangan lupa bayar. Tadi kita sempat buat dokumentasi juga, itu gimana saya sendiri sebenarnya ngelatih skill buat konten sedikit konten videografi, sinematik dan lain-lain. Memang susah dan nggak bakalan bagus, tapi kita mencoba untuk praktek, karena ilmu tanpa dipraktekkan itu seperti apa? Sebagai sayur tanpa garam. Iya. Hambar. Karena emang keren view-nya Sedudo, dan di sekitar Sedudo ini banyak istilahnya tempat wisata lain. Kalau misalkan mau liburan ke Nganjuk, nggak bakalan habis dalam waktu 1 hari, paling tidak 1 minggu lah. Paling tidak 18 jam lah. Sudah tereksplor semua. Dan hari ini kita tidak akan ngobrolin masalah wisata, kita tidak akan ngobrolin masalah perempuan, kita tidak ngobrolin masalah tapi kita akan mengobrol tentang hari ini yang sedang dia kerjakan. Karena hari ini dia sudah selesai, kemarin ada di bootcamp, mempelajari tentang ilmu pemrograman coding. Dan seperti yang kita tahu hari ini, ilmu coding itu banyak dicari oleh perusahaan. Ya, benar sekali. Gimana dulu awalnya punya pikiran dan memutuskan kayaknya aku mampu dan harus mempelajari ilmu coding? Awalnya sih sebenarnya ya dari rasa penasaran sih, Kak. Jadi awalnya itu sebenarnya sebelum ikut bootcamp juga pernah lah belajar sedikit-sedikit tentang bahasa pemrograman. Akan tetapi kalau belajar sendiri itu rasanya itu ya apa yang kita pelajari itu nggak tahu ya itu memang benar dibutuhkan oleh industri saat ini atau enggak. Dengan ikut bootcamp, harapanku sih sebenarnya jadi kita tahu apa sih yang dibutuhkan industri-industri, khususnya di startup atau industri teknologi yang ada di Indonesia ini sih apa teknologi-teknologi yang harus dikuasai, apa namanya bahasa pemrograman apa, terus kita itu nanti develop aplikasi apa, website apa yang sering dicari oleh industri teknologi di Indonesia ini, apa yang paling banyak ditarik. Untuk kemarin sih habis ikut
bootcamp di salah satu startup. Ya nanti kalau emang mau ikut bootcamp ya silakan coba dicek di websitenya Altera Academy. Kurang lebih programnya itu 9 minggu. Jadi di sana itu untuk saat aku ngambil bootcamp itu hanya tersedia back-end engineer. Jadi back-end engineer itu istilahnya kita itu membuat sebuah aplikasi atau tools yang mana back-end engineer itu tugasnya untuk membangun infrastruktur di balik layar sebuah website atau sebuah aplikasi, ngurusin database, ngurusin istilahnya itu kayak API dan kawan-kawannya. Dan untuk saat ini pun di Altera juga banyak pilihannya juga, selain back-end juga ada front-end yang ngurusin tampilan website, tampilan aplikasi, terus ada juga quality assurance engineer itu khusus untuk istilahnya itu ngecek bugs dari website atau aplikasi itu gimana. Banyak sih pilihannya. Terus tertarik di coding sebenarnya penasaran. Terus yang kedua sih pengen switching karir ya Cak ya. Soalnya lagi hype-nya sih, pengen ngikutin arus yang dibutuhkan banyak di Indonesia khususnya dan di luar negeri sih sebenarnya. Itu engineer di programmer khususnya di web maupun aplikasi itu banyak dibutuhkan. Entah itu front end, back end maupun quality assurance engineer itu banyak dibutuhkan. Terus kemarin dapat rekomendasi dari teman untuk ikut program di Altera, dan saya kira dengan mengikuti program tersebut saya dapat ini banyak juga. Jadi istilahnya itu kayak aku ambil kuliah ilmu komputer atau informatika, tapi waktunya itu cuma 9 minggu. Jadi ya pusingnya 3 kali lipat, bahkan 10 kali lipat dari ikut kuliah di informatika. Soalnya juga ada final projectnya, ya sama kayak skripsi lah. Jadi sebelum kita lulus dari bootcamp atau selesai bootcamp itu harus melalui pembuatan final project bersama dengan tim. Soalnya ya nanti kita juga kerjanya pun tim, jadi pengerjaan final projectnya juga tim. Oke, dan itu bakal stres banget sih kayaknya. Soalnya kan ya gini. Kalau orang kuliah kan ditempuh dalam jangka waktu 4 tahun lebih lah. Kalau masalah izin ya 7 tahun lah. dan Doni sendiri ngambil bootcamp itu meringkas istilahnya. Ya meringkas, shortcut lah. Shortcut dari 4 tahun ke 9 minggu itu sangat-sangat butuh perjuangan niat yang pertama. Iya. Stamina juga, menguras stamina dan pikiran yang paling penting. Soalnya ya bootcampnya pun juga dari jam 9 sampai jam 5 sih, hari Senin sampai Jumat. Dan di weekend pun biasanya juga dikasih tugas-tugas untuk mengerjakan problem, untuk solve problem itu kayak soal-soal pemrograman dasar lah, dikasih soal istilahnya kayak soal-soal matematika dan caranya itu gimana dengan menggunakan bahasa pemrograman. Oke, nah gini kan kamu sendiri awalnya backgroundnya nggak ke bukan IT ya, backgroundnya salah jurusan masuk kuliah. Oke, nah ini nih agak menariknya di sini. Kita kan tahu semua kalau mungkin katakanlah web developer, terus software engineer itu banyak peluang untuk masuk ke sana. Pada akhirnya banyak juga orang yang menyediakan startup pelatihan atau bootcamp seperti itu. Dia shortcut, bener-bener disingkat secara teknis, mereka bisa mengerjakan itu. Nah, itu kan akan mendorong juga orang, ketika banyak peluang, maka akan juga banyak orang yang masuk ke situ. Nah, kamu sendiri kan bukan background dari IT. Mungkin melihat peluang, salah satu orang yang melihat peluang itu, kemungkinan besar peluang ini lebih besar dan aku harus adaptable.
aku harus adaptif dengan perubahan ini. Bagaimanapun mungkin memang ini bukan basicku dan aku harus menantang diri masuk di dunia yang sebenarnya bukan duniaku. Itu gimana pertama rasanya? Pasti stres banget ya. Yang pertama ya, berhubung dulu sih emang nggak punya dasar programming atau ilmu komputer atau informatika, jadi ya emang di awal-awal itu emang stres yang pertama. Terus yang kedua itu harus ekstra waktu untuk belajar, untuk kepoin apa yang perlu kita update. Untuk saat ini pun juga saya ngerasa juga setelah dari lulus bootcamp pun ilmunya masih kurang juga, soalnya dalam hal teknis pun harus memang benar-benar memahami di luar kepala sih. Nah, dengan memahaminya kalau dari aku sendiri sih kebiasaan ya. Jadi kalau sudah terbiasa, entah itu terbiasa dengan gaya pemrogramannya, entah dengan teorinya, pasti bakalan secara tidak langsung masuk ke kepala kita kok. Jadi kita bisa tahu di luar kepala lah sebenarnya. Tapi ya perlu waktu dan perlu ekstra perjuangan. Tapi ya karena emang dari awal backgroundnya nggak ke situ. Dan kita kayak ngerasa pasti nggak nyaman banget kan? Nggak nyaman banget. Ya kayak apa ya istilahnya, kayak waktu ikut bootcamp juga nilaiku juga nggak terlalu bagus juga sih, bisa dikatakan paling bawah lah. Soalnya sadar diri juga di kuliah dulu nggak tahu apa itu algoritma, apa itu coding, apa itu array, apa itu integer, nggak tahu sama sekali. Jadi tahunya itu ya waktu ikut bootcamp itu. Jadi ya perlu waktu juga sih. Jadi beruntungnya waktu itu ikut bootcamp pun mentor-mentor yang ngajarin itu juga sabar banget. Jadi tahulah kalau kita itu bukan dari IT backgroundnya, dan perlu waktu juga. Jadi kalau kita tanya, kalau kita salah pun nggak dapat pressure balik gitu. Beda kalau kuliah, kalau kita sekolah formal dulu kan kalau tanya kan tanya terus kenal sendiri ya. Tapi kalau di bootcamp kebanyakan mentor-mentornya welcome kalau kita tanya tentang sesuatu, pasti dijawab. Dan yang paling penting harus kepo sih, kepo apa yang memang perlu kita perjalani, perlu dikepoin banyak. Ya berhubung aku sendiri juga tipe orangnya agak oportunis, jadi melihat opportunity sebagai web developer atau software engineer, dari data-datanya pun banyak banget yang dibutuhin. Ya tidak menutup kemungkinan di Indonesia pun bakalan muncul banyak startup, akan tapi tidak banyak juga yang bisa survive dan bisa menjadi unicorn. Tapi dari hal tersebut bakalan membuka peluang buat teman-teman yang bukan dari background engineer, khususnya di programming, bisa masuk ke web developer, masuk pekerjaannya software engineer. Yang paling penting itu niat belajar, terus curiosity-nya tinggi, sama menyediakan waktu, rela menyediakan waktu, ninggalin semuanya, ninggalin istilahnya kebiasaan yang dulu pernah kita lakukan, kayak kerja, terus cewek juga, terus cangkruk dengan teman-teman. Itu perlu dikurangi waktu ikut bootcamp. Aku ngerasa sendiri juga 9 minggu itu aku tidak bisa interaksi dengan teman-teman yang lain, teman circle yang biasanya teman-teman ngopi, terus menghabiskan waktu luang weekend dengan nonton video, main game, itu nggak bisa banget. Jadi ya memang butuh pengorbanan sih. Dan balik lagi, opportunity di saat ini dunia digital itu bakalan ke-upgrade banget, khususnya pekerjaan di software engineer. Menurut data pun di Indonesia banyak perusahaan-perusahaan teknologi itu yang kesulitan nyari software engineer yang memang berkualitas. Ya meskipun di Indonesia ada jurusan teknik komputer
informatika, ilmu komputer dan lain-lain. Akan tetapi dari beberapa mahasiswa fakultas komputer pun juga beralih bidang ke non IT dikarenakan ya pakai beberapa banyak hal lah, contohnya nggak suka ngoding terus pengen berjalan di bidang yang lain. Nah, ini pun juga jadi peluang bagi teman-teman yang non IT, soalnya ya banyak lulusan dari IT pun yang memilih pindah jalur. Bukan berarti merebut jalur rezekinya anak-anak IT ya. Soalnya kan juga namanya juga pekerjaan kan open untuk semua orang. Jadi ya semua yang emang pengen masuk ke dunia tersebut ya memang diberikan peluang, dan beberapa perusahaan pun sekarang tidak melihat ijazah, tidak melihat background kuliah dulu, bahkan pakai ijazah SMA yang penting bisa ngoding, bisa programming, dan bisa tools yang digunakan di perusahaan tersebut, kemungkinan bisa masuk ke perusahaan. Di Indonesia pun juga masih kekurangan engineer juga banyak, dan demand-nya khususnya di software engineer bakalan meningkat dari tahun ke tahun, dan lulusan yang pengen jadi software engineer masih terbatas. Makanya banyak bootcamp yang bermunculan di Indonesia ini. Bagi anak-anak non IT yang pengen shortcut lah. Jadi emang nggak ada halangan dan kendala sebenarnya yang tidak memiliki background IT, dasar pengetahuan tentang programming. Dia mau karena ngelihat opportunity yang ada sekarang ini, akhirnya mereka memutuskan untuk kayaknya menarik ketika aku terjun atau mempelajari dunia coding, dunia programming, dan dia salah satunya yang dimana tidak punya background, mencoba peruntungan. Dia tidak punya background IT sama sekali, pengetahuan tentang teknologi itu mungkin ya ada, tapi nggak sebesar orang yang mungkin sudah kuliah di bidang IT gitu. Nah, tapi dia berani menantang diri sebenarnya. Menantang orangnya diri. Suka ditantang. Kalau nggak ada tantangan nggak hidup. Iya. Apa adanya nggak enak. Jadi semuanya kembali ke niat ya. Niat. Kalau kita memang melihat itu adalah sebuah kesempatan untuk kita menjadi sesuatu yang bisa berharga daripada sebelumnya, tapi ada konsekuensinya. Konsekuensinya seperti yang dibilang oleh Doni tadi, ya nongkrongnya dikurangin, terus nonton YouTube-nya dikurangin, nonton drakornya juga dikurangin. Oh ya, ini sama cari gebetannya juga dikurangin. Karena harus benar-benar fokus. Kita harus tahu diri juga ya. Karena kita masuk ke IT perlu keseriusan dan perlu waktu untuk mendalami. Jadi oportunis itu perlu banget ya. Oportunis kalau saat ini perlu banget. Di sisi lain kan cara kita bertahan hidup kan kita memanfaatkan opportunity. Dan kita tahu opportunity itu dari data ya. Nah, kita tahu data tapi kita tidak bisa menyikapinya juga percuma. Nah, kalau kita tahu data, biasanya demand dari perusahaan teknologi itu membutuhkan banyak software engineer, tapi kita tidak bersikap dan tidak nyemplung sebagai software engineer, ya kita nggak bakalan menangkap opportunity itu. Nah, menurutku ya berhubung opportunity itu terbuka selebar-lebarnya, yang kenapa nggak nyoba ditangkap, nyoba peruntungan lah. Dan menurutku sih bakalan banyak juga kedepannya dibutuhkan oleh industri. Tidak menutup kemungkinan juga sekarang anak-anak di usia 18 tahun lulus SMA itu sudah belajar coding juga. Jadi belajar kan untuk anak-anak generasi sekarang kan bisa dari YouTube. Nah, di YouTube pun banyak konten-konten yang menyediakan istilahnya konten edukatif tentang programming. Tetapi balik lagi ke itu kurikulum dan tools apa yang perlu kita
kita kuasai bagaimana cara shortcut, bagaimana networking. Ya untungnya dengan ikut bootcamp itu kita dibantu networking juga, kita dibantu direkomendasikan ke perusahaan mana sih yang emang nanti sesuai dengan skill kita. Jadi kita dibantu banget. Jadi emang nggak dilepas ya, Nggak selesai bootcamp programnya selesai, terus mau kemana terserah kalian, nggak dilepas seperti itu. Tapi masih ada tetap follow up dari mentornya. Tergantung program dari bootcampnya sendiri ya. Pinter-pinter kita nyari bootcamp. Jadi ada bootcamp yang emang setelah program itu selesai kita nyari sendiri, ada bootcamp yang memang kita di maintain sampai benar-benar kita disalurkan di tempat kerja, itu ada, tergantung bootcampnya sendiri sih. Oke. Aku penasaran sama ini aja sih, kan pasti udah tahu nih, meskipun kita yakin kalau web developer, programming, coding, ya semacam itu semua istilahnya itu opportunity-nya besar banget. Tapi kan kita juga tahu itu nggak mudah. Nah, dan kemungkinan besar biaya yang kita keluarkan juga nggak sedikit. Waktu yang kita keluarkan juga nggak sedikit, termasuk tenaga dan pikiran kita juga gitu. Kita harus spend lebih banyak daripada sebelumnya. Nah, sampai pada titik kamu yakin untuk memutuskan ambil shortcut di bootcamp programming itu, kenapa? Ya. Kenapa ambil bootcamp sih? Alasan yang pertama, balik lagi ke kurikulum kayak. Jadi beberapa startup bikin bootcamp programming itu sebenarnya mereka sudah punya riset apa saja sih yang dibutuhkan oleh tech company di Indonesia, itu istilahnya talent yang seperti apa skill yang harus dikuasai, itu mereka sudah riset kan. Tapi saya juga tidak menyalahkan universitas atau lembaga pendidikan formal di Indonesia. Tapi memang perlu disadari bahwasanya pendidikan formal di Indonesia ini kurikulumnya masih kurang update tentang perkembangan teknologi, khususnya tentang apa sih yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan besar saat ini. Itu kurikulum yang seperti apa itu belum matching lah sama apa yang diinginkan industri. Nah, berhubung startup yang menyediakan bootcamp tadi kan mendapatkan data dari hasil risetnya, dapat insight dari beberapa pimpinan perusahaan tech company. Jadi ya dari situlah aku yakin sih kalau dengan mengambil bootcamp shortcut dari non IT masuk ke IT itu bisa lebih, istilahnya itu bisa lebih diringankan lah daripada kita bukan dari background non IT terus belajar otodidak. Istilahnya kita itu masuk ke jalan tol lah. Jadi kita mau pengen kerja di bidang IT, terus pengen belajar programming, terus ikut bootcamp, itu seperti masuk ke jalan tol. Jadi kita tahu arahnya di mana, nggak terlalu macet juga, meskipun ya ada konsekuensi pembayaran yang lebih yang harus kita keluarkan. Nah, tapi ya worth it sih menurutku. Jadi emang yang membuat keyakinan untuk memutuskan, oke, aku memutuskan untuk ikut shortcut bootcamp di sini gitu. Itu adalah karena yakin bahwasanya kurikulum yang ada di tempat ini udah melalui banyak riset, dan aku yakin ketika aku lulus dari sini aku bakal mendapatkan sesuatu yang berguna dan bermanfaat di bidang ini, di bidang IT terutama seperti itu. Balik lagi ke kurikulum pendidikan dan permintaan dari industri tadi. Soalnya ya banyak kampus-kampus di Indonesia itu masih menggunakan teknologi yang masih zaman dulu sih. Jadi tools yang digunakan di banyak startup teknologi sekarang itu nggak diajarkan di kuliah. Jadi daripada aku kuliah IT 4 tahun, mending aku ikut bootcamp 9 bulan. Meskipun ya banyak pengorbanan, aku kan juga nggak punya banyak waktu 4 tahun juga. Jadi ya ambil bootcamp. Nah, istilahnya ya
sama seperti apa namanya motonya yang ada di logonya Jawa Timur, Cermasuki Bobe, mau Beo. Oh, apa ya? Cermasuki. Semuanya itu butuh modal dan pengorbanan. Oke. Oke, kalau tahu kira-kira range harga untuk ikut shortcut pelatihan programming di beberapa lembaga gitu, itu sampai berapa? Ya rata-rata umumnya gitu loh. Kalau kita mau memutuskan ambil itu. Di tempat lain sih aku nggak tahu Cak, ya. Jadi untuk range harganya itu tergantung apa namanya tempat bootcampnya sih. Jadi ada yang emang under 10 juta, ada yang di atas 10 juta, itu tergantung dari perusahaannya. Nah, bukan berarti semakin mahal itu semakin bagus juga. Kita perlu juga sih riset-riset, tanya-tanya ke teman-teman yang udah emang nyemplung di dunia IT dan kerja di IT. Tanya track recordnya bootcamp ini itu seperti apa, lulusannya gimana, itu juga perlu tahu. Kalau di Altera sendiri itu range-nya sekitar ya 20 sampai 30. 20 sampai 30. Tapi bisa dibayarkan setelah kita dapat pekerjaan. Jadi kayak istilahnya sharing salary lah. Jadi kita nyicil setelah kita dapat salary dari perusahaan yang tempat kita kerja nanti. Oke, jadi salah satu yang direkomendasikan dari Doni ya. Bisa ambil Altera, bisa ya beberapa banyak sih yang di Jakarta pun banyak. Kayak Dinar Academy, terus Active 8, banyak tempat-tempat program. Tapi tergantung kalian, pinter-pinter kalian nyari Riset. risetnya. Karena belum tentu metodenya cocok sama kita. Karena memang riset itu perlu biar kita bisa mencocokkan kurikulum yang ada di perusahaan ini sama perusahaan ini, itu lebih cocok saya di perusahaan mana, lebih ke situ sih. Yakin sih semua bootcamp pasti emang awalnya agak sedikit nggak tertata ya kan, tapi lama kelamaan bakal upgrade kok, bakal dapat tambahan nilai plus. Motif apa yang kalian keluarkan dan apa yang kalian dapatkan itu nggak sia-sia. Oke, kalau tadi kita ngomongin biaya, emang nggak murah ya gitu, murah. Karena emang kita investasi untuk ya, diri kita sendiri ya. Jermasuki Mobe ya. Ada istilahnya kan, kalau kamu mau mendapatkan sesuatu yang lebih, berarti kamu harus mengorbankan juga yang lebih gitu ya. Oke, nah kalau dia mengatakan tadi ilmu IT, programming, coding, software engineer itu peluangnya sangat besar, kira-kira range gaji yang ditawarkan perusahaan itu untuk posisi itu di kisaran berapa sih? Kalau range gaji sebenarnya tergantung perusahaannya sih. Sempat juga sih nyari-nyari, tapi ini nggak baku juga sih. Untuk tingkat junior programmer biasanya masih di range under 10 juta. Sekitar ya 6, 7, 8 lah, tergantung juga seberapa besar perusahaannya, di daerah mana, itu masih pengaruh. Nah, tapi kalau sudah senior dan sudah di startup unicorn lah, ya di atas 10 bisa. Ya tapi ya tanggung jawabnya juga besar juga. Ya berbanding lurus lah apa yang kita dapat dengan tanggung jawab kita pasti berbanding lurus. Pastilah. Nggak kayak kata-kata yang ada di TikTok gitu ya. Tuhan, aku pengen kaya tanpa bekerja. Oke, ngepet. Nah, kita emang worth it banget sih. Kalau aku sendiri ngerasanya yang paling menantang dan mungkin agak susah itu ketika awal-awal kita mempelajari bahasa-bahasa itu, karena itu bakal harus adaptasi banget yang sebelumnya itu kita nggak tahu. Bahasa-bahasa coding, bahasa programming itu kita dipaksa untuk ya mengetahuinya dan menghafalkan, dan kita harus bisa melogikakan juga gitu kan ya. Nah pada akhirnya kita harus struggle banget di awal-awal itu, tapi yang penting itu sih logika sih yang penting. Nah itu nanti bahasa pemrograman, tools yang dipakai itu nanti semua bisa dipelajari. Yang penting logika, terus ya dasar-dasar matematika sedikit ya.
Penting logika sih, logika kita kalau masih bisa berlogika masih bisa lah ikut memperdalami IT. Untuk masalah stack semuanya bisa dipelajari. Oke. Tapi ya balik lagi perlu waktu dan Perlu pengorbanan. waktu. Semuanya butuh proses Ya, ya. proses. Ya kan karena sebenarnya semua ilmu teknis itu bisa kita pelajari, bisa dipelajari. Kita bisa mempelajarinya, cuman ya itu nggak bisa instan. Mie instan aja Perlu waktu buat masak. Ya. Masak air. Masak air sampai matang. Oke, jadi kalau untuk terakhir ini mau sharing aja sih. Kan kamu dari background yang bukan IT ya, non IT itu. Terus kemudian ngelihat ada peluang yang besar di bidang IT, terutama di software engineer. Dan akhirnya memutuskan meskipun harus mengeluarkan katakanlah modal, waktu, tenaga, dan pikiran yang lebih, tapi kamu udah memutuskan untuk memulai pelatihan itu. Dan Bismillah Niat gitu. ingsun. Niat ingsun. Yakin kan ada Nawa akhirnya. itu. Soalnya gini, kadang-kadang keseringan kita kan kita punya pikiran untuk mengarah ke sana, kita bakal ke sana, tapi itu berhenti di pikiran karena apa? Karena kita agaknya cukup ragu, takut, ragu. Semuanya balik lagi sih gitu. ke seleksi alam. Seleksi alam gitu ya. Seleksi alam seperti teorinya Darwin. Kemarin juga sempat sih di teman-teman bootcamp kan kemarin dari beberapa yang daftar tuh yang terima 20. Dan pada akhirnya yang lulus pun cuma 12. Jadi yang terseleksi 8 orang itu nggak kuat. Terseleksi ya. alam. Oh, sebenarnya itu kuotanya diterima 20. Terus kemudian dari perjalanannya itu ada yang keluar emang beberapa alasan, ada yang emang nggak sesuai kompetensi yang diharapkan oleh tempatnya juga. Jadi 2 minggu pertama itu emang benar-benar harus kita itu fokus dan mengorbankan sesuatu ya biar bisa lanjut ke step selanjutnya. Nah, kalau di bootcamp yang lain nggak tahu sih, kalau di Altera di tempatku kemarin 2 minggu pertama itu emang benar-benar fokus dasar programming, dan di akhir 2 minggu itu ada evaluasi. Kalau emang nanti nilai kita itu masih istilahnya belum mencukupi KKM, sebenarnya bukan nilai sih, kemampuan dan pemahaman kita yang dibuktikan dengan tes kita itu nilainya udah sesuai istilahnya KKM apa enggak standar. Kalau masih di bawah standar ya nggak bisa mengikuti step selanjutnya, soalnya ya emang dasarnya sih di dasar pemrograman itu tadi. Nah, kalau sharing aja, misalkan aku sebagai seorang yang non IT atau teman-teman yang nonton video ini mungkin mereka juga, saya sendiri juga sadar gitu, karena kalau bidang IT sekarang lagi boom banget gitu, hype banget gitu, permintaan peluang mereka besar banget dan harga yang ditawarkan juga worth it banget gitu. Nah, tapi kita masih ada keraguan, saya bisa nggak ya, saya mampu nggak ya gitu untuk benar-benar terjun ke situ, atau saya bakal cuman setengah-setengah nanti. Nah, untuk orang yang mau mencoba terjun di bidang itu, di bidang IT pertama kali dari nggak linear ya, non linear, dia kan yang sebelumnya emang dari basic banget, itu gimana tuh kalau dari kamu sendiri? Kalau menurutku sih harus itu sih logikanya, dalam arti kalau emang dulu kuliah atau emang bukan dari IT ataupun dari istilahnya IPA lah, tapi kan kita dari SD sampai SMP kan, SMP lah, kita kan belajar matematika kan. Kalau emang dari kita kecil itu suka matematika, suka pasti kita punya logik yang lumayan lah. Kalau emang suka matematika, suka berhitung, nah dari sana pun sebenarnya sudah menjadi dasar bahwasanya kita itu bisa ikut bootcamp programming. Soalnya pun juga tesnya di awal pun juga rata-rata itu pasti soal-soal matematika dasar kayak aritmatika, terus peluang, terus ya rata-rata matematika dasar sih, logika berpikir, terus
peluang tadi. Ternyata matematika emang perlu perlu pendalaman. Ya meskipun dulu kuliah juga hampir lupa ya, hampir nggak pernah pakai matematika kan, tapi ya Benar. emang dari kecil dulu emang paling suka ke matematika. Ya paling paling lumayan bagus lah nilainya daripada pelajaran yang lain. Matematika. Terus yang selanjutnya sih kalau masih ragu lagi, mungkin yang pertama perlu diyakinkan sih balik lagi ke diri sendiri ya. Pengennya masuk ke bidang teknis atau non teknis. Kalau non teknis kebanyakan kita masuknya ke manajerial. Kalau teknis ya emang belajarnya harus mendalam, harus logik banget tadi. Kayak soalnya kalau dokter itu spesialis lah. Kalau general kan dokter umum. Dokter umum. Banyak ilmu yang kita pelajari tapi nggak terlalu mendalam. Kalau spesialis kan dalam banget. Nah, programming ini masuk ke dalam bidang-bidang spesialis. Jadi bidang spesialis itu fundamentalnya dasarnya matematika tadi, logika berpikir tadi. Jadi pertimbangannya dua tadi ya. Oke, yang pertama pertimbangannya kalau misalkan kita masih ragu, kita harus melihat diri sendiri dulu. Kira-kira Emang passionnya apa enggak? kemampuan logis kita itu sudah cukup terasa atau belum. Kalau memang belum terasa, kita harus mempersiapkan dulu sih. Daripada nanti kita belum siap, dipaksakan stres akhirnya. Dan nggak selesai. Nggak selesai. Kena seleksi alam. Kena seleksi alam. Putus di tengah jalan. Dan putus di tengah jalan itu rasanya nggak enak ya. Rasanya nggak enak. Iya. Sudah terlanjur berjuang tapi tidak jadi, itu rasanya nggak enak. Aduh. Apaan sih? Gimana? Iya. Terus yang kedua, kembali lagi ke karakter. Jadi kita harus melihat karakter kita itu sebenarnya ke apa. Kita juga nggak bisa maksain. Kalau kita orangnya generalis begitu, kita nggak bisa terlalu maksain harus masuk ke dalam dunia yang technical specialist itu. Kalau memang kita paksain ya sama aja, nanti kita juga akan stres dan putus di tengah jalan. Soalnya jalannya nggak harus ke situ kok. Tapi kalau kamu milih jalan yang ke situ, kamu juga harus tahu konsekuensinya. Konsekuensinya apa, persiapan dan menerima semua resikonya. Itu aja sih ya. Yang paling penting ya apa yang kita ambil, apa yang sudah kita putuskan harus tahu konsekuensinya. Dan yang nanggung ya kita sendiri sih. Benar sih. Harus siap nanggung konsekuensi. Kalau teman-teman pengen masuk ke dunia IT, itu mungkin sedikit sharing dari Mas Doni. Ada lagi mungkin terakhir? Masuk ke IT sih, dan kalau emang masuk ke IT ya masuk aja selagi opportunity-nya terbuka, dan beberapa mahasiswa IT pun juga beralih jurusan, beralih bidang. Jadi ya itu menjadi peluang kita. Dan nanti kali aja jurusannya dia juga dimasukin anak IT kan juga bisa. Banyak juga bidang perikanan sekarang juga banyak apa lulusan yang lain yang mendalami bidang IT, bidang perikanan. Soalnya pun juga beberapa startup teknologi kan juga masuk ke perikanan. Dan yang membuat kita hari ini cukup percaya diri di dunia IT gitu, karena ya kita tahu sendiri sekarang kita seakan-akan shifting, beralih dari offline ke online gitu, dari semua bidang pendidikan, bisnis, dan itu kenapa faktor demand dari tenaga kerja IT ya, termasuk nggak cuman software engineer, tapi juga termasuk ke dalam kayak content creator, copywriter, dan banyak hal yang akhirnya dulu pekerjaan yang dulu tidak ada, sekarang jadi ada gitu. Berkat dunia digital semua. Dan kemungkinan besar ini bakal terus berlanjut ya. Dan peluangnya akan semakin besar juga. Jadi keep optimis gitu ya, selalu optimis, dan kita harus selalu beradaptasi. Yakinkan diri bahwasanya siklus ini selalu berubah. Kalau kita nggak siap, kita harus survive. Setidaknya kita harus bisa bertahan hidup loh. Seleksi alam lah. Dimakan atau memakan.
Jangan lah, jangan. Aku mempelajari dari kamu loh ini. Jangan saling memakan. Jangan saling makan. Kalau bisa sama-sama makan lah. Iya. Sama-sama Benar, makan benar. piring berdua. Sebenarnya. Sama makan. Oke, itu aja obrolan kita hari ini. Mantap. Terima kasih banyak Mas Doni, dan kita doakan semoga nanti kita tunggu update ilmunya dan pengalamannya di dunia software engineer ya. Nanti bisa kita sharing lebih mendalam lagi gimana sih software engineer gitu. Karena yang banyak, pada akhirnya banyak orang yang pengen tahu gitu. Banyak orang yang pengen tahu. Kita update lagi di episode berikutnya. Thank you and see you in the next video.